Selamat datang di Generasi Ceria di Sekolah Muhammadiyah 19 Ceria. Kalau tempat yang sama atau di tempat yang lain? Nah, tempat yang lain. Ya. mungkin di sebalik kemarin kita ada lihat anak-anak itu ada di kolam busa, ya, di kolam ombak yang begitu bahkan kemudian sebelum doa itu ada doa bersama. Nah, itu tujuannya untuk melatih dan meningkatkan kualitas anak-anak agar terbiasa ibadah kepada Allah. Jadi itu yang kami lakukan di sekolah. Kemudian mohon bantuannya juga di rumah. Bila mana ada anak-anak itu juga diajak untuk tadarus di bulan Ramadan. Meskipun hanya beberapa ayat atau satu surat, mungkin bisa diberi kesempatan. Minimal adalah juz 30 anak-anak bisa membaca. Alhamdulillah ini kita sampaikan pada teman-teman UNI, minta tolong untuk kelas 6 itu sebelum kelulusan itu ada munaqashah juz 30 dan saya lihat alhamdulillah sudah mau selesai nanti setelah hari raya, setelah ujian sekolah tanggal 8 Mei nanti kita adakan munaqashah juz 30. Sudah saya sampaikan pada tim UMI untuk tahun depan kelas 3 itu diusahakan sudah hafal juz 30. Jadi program yang ingin kami lakukan itu bertahap ya. Jadi mungkin dengan di sekolah sana itu kelas ini sudah juz ini. Nah, saya mohon kesempatan, mohon bantuan waktu. Artinya saya juga tidak harus saklek kemudian tahun ini harus 3 juz katakan. Kemarin kita berikan sama koordinator kelas 3 sudah juz 30 sehingga kelas 4 dan 5 itu menambah juz selain juz 30. Bisa 29, bisa juz 1, bisa juz 28. Nah, itu bervariasi anak-anak dalam menerima. Sehingga apa? Ke depan itu selain juz 30 juga ada juz yang lain. Itu yang ingin dihafalkan, yang ingin dicapai sama anak-anak di sekolah ini. Itu harapan kita dari sekolah. Makanya mohon doanya, mohon dukungan dari Bapak Ibu wali murid untuk mensupport. Nah, ini kemarin kita juga sharing, murojaah itu juga butuh kerjasama. Artinya di sekolah diulang, didengarkan berkali-kali, pertanyaannya di rumah juga semoga bisa. Sakit gini. Nah, jadi jangan tinggal mungkin mendengarkan surat An-Naba 1 sampai 10 mungkin dibaca. Dengan longgar ayo dimurojaah lagi sekali-sekali gitu. Kalau sudah terbiasa insya Allah pasti bisa lebih cepat dalam atau selalu ingat. Kita membaca Quran itu sama dengan apa? Menanam huruf-huruf Al-Quran di sini. Jadi menanam huruf-huruf Al-Quran itu di sini. Apa yang kita ucapkan itulah insya Allah akan tertancap di otak kita. Itu di otak anak kita. Maka dari itu ketika sering kita ucapkan, maka insya Allah akan senantiasa anak itu ingat bagaimana bunyinya ini, bagaimana seperti itu. Kemarin sudah kita sampaikan kepada guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab, tidak apa-apa. Ketika anak disuruh mengucapkan dengan lisan, contoh door,
DOOR. Artinya apa? Dieja hurufnya. Meskipun bisa menyebutkan kata tersebut, belum tentu bisa menulis. Nah, itulah kelemahan dari kita. Makanya saya tidak apa-apa itu suruh menyebutkan Ustazah. Jadi anak-anak katakan jendela, window, WINK, itu suruh menyebutkan. Biar apa? Menulisnya pun juga benar. Kalau itu tidak disebutkan, hanya ucapkan lisan, maka itu akan berakibat bisa salah dalam menulis. Jadi sama dengan bahasa Arab. Itu sudah kita sampaikan pada tim. Harapan saya bisa lebih nanti bisa memiliki kemampuan dalam hal baik itu membaca ataupun menulis. Kemarin kita juga ada kegiatan showcase literasi. Jadi sekarang sudah maraknya gala literasi di Surabaya ini, mulai dari sekolah Arek Surabaya. Sampai dengan di sekolah Arek Surabaya, SAS, aman, rekreatif. Kan kita sudah rekreasi sama-sama kemarin. Outdoor itu seperti sama-sama, itu rekreasi kita. Kemudian insya Allah di sini tempatnya aman, tidak begitu banyak kendaraan yang lalu lalang sehingga terkondisi dengan aman. Kemudian selain SAS ada SRA, Sekolah Ramah Anak. Jadi di Surabaya itu program di tahun ini yang sedang berjalan ini itu berganti-ganti. Jadi artinya bertambah. Sekolah ramah anak itu artinya kita ramah dengan anak kita, karena itu adalah anak kita bersama. Itu adalah generasi 10 tahun, 20 tahun ke depan. Kemudian yang kemarin hari Sabtu itu kita lakukan di Dinas Surabaya itu adalah selaras. Jadi di seluruh Surabaya itu sekolah literasi keagamaan. Jadi semua agama itu di tempatnya masing-masing membaca kitab sucinya masing-masing. Kemarin di sini sudah ada diwakili dengan kelas 6, sehingga apa? Di masing-masing sekolah itu ada perwakilan. Kalau di kelas semuanya itu dikondisikan, nanti kurang maksimal. Wajar saja. Kemarin kelas 6 itu yang datang 10 anak. Ini bayi ini. Dari 15, 10 anak yang datang. Terima kasih atas kehadiran anak. Makanya kegiatan-kegiatan itu bukan karena keinginan sekolah, tapi itu adalah instruksi dari dinas. Dan instruksi itu ada, bukan 1 bulan atau 2 minggu, enggak. Tapi 2 hari, 1 hari, besok seperti ini ya, kita harus mengikuti. Makanya bila mana nanti ada informasi mendadak dari sekolah, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan dan bisa diikuti. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti kemudian kami sampaikan kembali untuk PPDB tahun 2023-2024. Monggo bila ada panjenengan atau tetangga jenengan yang masih mencari sekolah, monggo bisa diarahkan ke sekolah saya. Insya Allah tidak mahal, cukup 1 jutaan, 1,5 juta itu sudah semuanya. Kemudian ada potongan 20% dari DPP. Jadi selama kegiatan biaya itu diselesaikan sebelum bulan Juli, per 1 Juli, maka ada 20%. Jadi akhir 2 Juni itulah akhir daripada tahun pelajaran yang sekarang. Makanya di bulan Juli itu tidak masih ngurusi kebutuhan perlengkapan anak-anak kelas baru. Ambil saya sampaikan karena sampai sekarang pun juga di kelas-kelas yang baru itu juga mungkin ada 1-2 anak yang masih juga biaya. Jadi masih juga biaya untuk seragam, masih juga biaya rapotnya kadang ada yang belum dibawa ke sini. Jadi nanti saya sampaikan, mohon rapot yang ada di sekolah lain bisa segera dibawa ke sini. Kemudian besok tanggal 21, mohon doanya itu ada tes kemampuan anak atau siswa baru di sekolah ini. Jadi besok ada kegiatan
tes kemampuan, bukan pemetaan. Jadi kita mendekatkan diri sekolah dengan keluarga calon siswa baru dengan anaknya, seberapa kemampuannya ketika anak calis itu membaca, menulis dan berhitung. 3 poin itu yang penting. Ini sudah ada Bu Sulis yang sudah menyiapkan. Insya Allah kegiatan besok kita laksanakan tersebut. Jadi bila mana ada yang hari ini mungkin ada tetangga, teman, tidak apa-apa, langsung hari daftar atau besok bisa langsung mengikuti juga tidak apa-apa. Mohon doanya semoga di SD 19 ini bisa terpenuhi kuota 1 kelas sehingga kita ada semakin bertambah siswa kita. Mungkin ada 25 atau 28 atau 25, yang penting di atas 20 minimal. Itu target kita. Sehingga apa? Kita juga bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti jenengan akan mendapat edaran yang di sini mohon ditempelkan di tempat yang mudah untuk dibaca, sehingga tahu kegiatan sekolah. Bila mana ada yang belum tersampaikan di sini, nanti akan kita sampaikan melalui anak-anak. Terutama di sini belum ada kegiatan penerimaan zakat atau zakat mal. Di sini belum kita sampaikan. Nanti khawatir ini mungkin ini saya biar tidak belum puasa sudah ada edaran khawatir seperti itu. Nanti edaran kita berikan pada anak-anak edaran untuk zakat fitrah dan zakat mal. Zakat malnya nanti kita tujukan kepada pengembangan lahan. Jadi mohon doanya nanti bisa mencari tempat lahan baru. Mulai beberapa hari kemarin saya masih mencari referensi daerah sini yang bahkan saya pengen tidak apa-apa, saya mau ngontrak rumah, saya pakai sekolah, saya pakai kelas biar bisa masuk sama-sama. Tapi di sini yang ada di kontrakan itu lantai 2-nya tidak cor, tapi kayu. Nah itu saya khawatir, takut. Kalau kayu saya takut, kalau cor mungkin berani. Nah itu masih mencari daerah yang dekat Sabukan ini. Biar apa? Biar kita sama-sama mulai masuk pagi dan nanti kita maksimalkan pembelajarannya. Bagaimana nanti biaya untuk kontraknya? Bismillah, Allah Maha Kaya. Jadi Bismillah, Allah Maha Kaya. Saya nggak punya uang, sekolah nggak punya uang, nggak apa-apa. Nanti insya Allah ada jalannya selama itu niatnya kebaikan. Mungkin dengan tidak tetangga sing repot kemana uangnya diberikan, anak saya ke sekolah ini. Kan itu gitu. Jadi saya sampai pengen ngontrak nggak apa-apa, saya carikan tempat biar maksimal. PR saya Bu, meskipun anak-anak sudah diajar sholat duha, saya masih belum serti. Yakin saya belum serti. Kenapa? Karena masih belum maksimal. Satu, kejar-kejaran dengan waktu. Kurung, geser meja, nata meja, kan masih butuh waktu juga. Nah, kalau ada satu tempat yang fokus untuk ibadah, kita tinggal duduk bersama yuk. Nah, setelah doa selesai kembali ke kelas masing-masing, kan enak seperti itu. Itu gambaran saya. Jadi, tapi mohon doanya semoga nanti di bulan puasa ini dijabah oleh Allah, sehingga nanti ada tempat yang representatif yang bisa mendukung sekolah, sehingga nanti kita bisa masuk sama-sama di tahun depan. Itu harapan saya. Di nomor 28 itu dikontrakan, cuma katanya belum yaitu backnya dari kayu, saya nggak berani. Itu dulu suaminya itu adiknya teman saya di Dupa. Kemudian yang adiknya itu meninggal sehingga kembali ke yang istri. Seperti itu saya juga kurang paham isinya siapa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasikan, evaluasi pada saya tunggu. Saya mohon diberi masukan.
Terima kasih dari saya pribadi bila ada kesalahan yang menyakitkan hati panjenengan, mohon dimaafkan. Karena dalam menyambut bulan suci Ramadan itu kita siapkan dengan hati yang bersih. Jadi kita saling maaf-maafkan, karena di surat Al-Imran ayat 134 itu wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Jadi mohon kita saling maafkan. Di hadis yang lain itu pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Tuftasul abwabul jannah yaumul khamis wa yaumul isnain wa yaumil khamis. Jadi sekarang dibuka. Nah, ketika ada orang yang ingin masuk surga, kata Allah apa? Nah, Nabi mengatakan tunggu sampai 3 kali, tunggu sampai berbaikan keduanya. Artinya saling memaafkan, tidak memiliki sifat dendam. Jadi itu mungkin ada wali murid satu dengan wali murid yang lain pernah ada nanti tak parahin dan mau main bapak itu jangan sampai. Monggo ke sekolah, insya Allah ada solusinya. Insya Allah kita akan mediasi apabila mana itu ada masalah di antara anak. Kalau masalah anak, insya Allah sekolah siap menyelesaikan tanpa orang tua. Itu insya Allah itu. Tapi kalau orang tua langsung ujung datang ke orang tua anak yang lain, jadi berabe lagi. Jadi saya kena, sekolah yang kena, sekolah dapat imbasnya. Nanti dilaporkan sekolah di sini, sekolah yang padahal sekolah nggak lapor sekolah. Ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, semoga kita diberikan kebersihan hati dalam menyongsong bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Ingat, hari Kamis kita mulai puasa perdana. Rabu malam kita tarawih di masjid musola kita masing-masing. Ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.